Pak, ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya mohon ampun kepadamu. hari ini saya mohon ampun padamu. Transformasi sama Ani Agung, Pak Sur. Itu Ya. ada dua itu. Silakan sama Masih. Halo Pak Paul. Ya. Pak Paul, saya hanya bertanya nih Pak. Kenapa pengikut Yesus itu terlampau fatal Pak sebagian persekuit yang mereka hadapi. Contoh, Yohanes Pembaptis, kepalanya dipegal. Simon Petrus, matinya kepala di bawah, kaki di atas. Kenapa harus melalui begini, Pak? Saya bertanya-tanya karena saya tinggalkan sekolah kependetaan. Takut saya, Pak, menghadapi begini. Tapi, kenapa takut, Pak? Begini, Pak. Itu kombinasi semua lah, Pak. Nunda. Maksudnya kenapa takut, Pak? Karena begini. Saya malah lagi nunggu mati, Pak, ini, Pak, saya, Pak. Benar, Pak. Pada saat itu saya, Pak, takut karena umur 20 tahun, Pak, ya. Kenapa saya takut? Saya berpikir begini, Pak. Ini, saya cinta Yesus, Pak. Kemarin kan saya bilang saya mau pilih neraka supaya bapak-bapak ketawa bikin umur panjang aja, Pak. Siapa sih? Saya nggak mau, Pak, milih api neraka. Karena ngeri di api neraka. Kenapa saya takut, Pak? Terbayang-bayang saya, Pak. Begini terbayangnya, Pak. Si Yohanes Pembaptis menasihatin itu perempuan. Ujung-ujungnya politik kotor dipakai, putrinya bla bla bla, raja pegal kepalanya. Masuk ke gini, Pak. Tuhan Yesus kan punya kuasa. Seharusnya siapa itu rajanya saya lupa, Pak. Seharusnya di pelintir dong hatinya. Jangan lu penggal kepalanya. Cara lain kek, yang wajar-wajar kek, atau mati apa kek. Jadi saya, Pak, si Petrus, akhirnya, Pak. Ya, saya nangkap, Pak. Ini karena udah jam 12:30. Jadi intinya begini, Pak. Jadi saya nangkap. Jadi begini, Pak. Saya mau pengikut mereka dan seperti pengikut Pak Paul sama si Kai cepat. Tolong Pak beri arahan, Pak. Karena umur saya udah mendekat ke sana juga, ya bagusan saya mati. Ya, oke. Ini karena udah 12:30, saya stop dulu, Pak. Jadi begini, Pak. Kenapa kita takut mati? Berarti Bapak belum lahir baru, Pak. Orang yang sudah lahir baru tidak takut mati, malah menunggu mati, Pak. Saya lagi nunggu mati, Pak. Oh, oke. Kenapa takut mati? Berarti Bapak belum lahir baru, Bapak belum percaya Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu nggak takut mati, Pak. Karena ada tempat yang lebih indah daripada hari ini. Saya pindah dari Indonesia ke Eropa saja, ya, saya ngerasa, waduh, di sini banyak orang Kristen, banyak gereja, udah kayak sorga. Ya kan? Di Indonesia kayak neraka. Apalagi kalau saya mati ke sana, tempatnya Tuhan Yesus, ya. Di sini banyak gereja, Pak. Tapi udah kayak sorga, Pak. Ya kan? Nah, apalagi di sorga sana. Ya kan, di tempatnya Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, jadi kenapa kita takut mati? Apa sih yang kita takutkan dari kematian? Nah, jadi kalau kita takut mati itu ada yang aneh, Pak. Nah, kedua, lalu kenapa kita nggak bunuh diri? Loh, karena nggak boleh bunuh diri. Makanya selama kita masih hidup, kita berkarya. Supaya waktu mati, saya ada mahkota di sana. Dan saya berkarya dengan ekstrim. Ya kan? Itulah sebabnya, kenapa kita mesti takut mati? Kalau nggak takut mati, kenapa saya nggak di Indonesia aja? Loh, kalau di Indonesia bukan masalahnya kalau di Indonesia saya bukan dibunuh, Pak, di penjara, Pak. Nah, kalau di penjara kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dibunuh mah nggak apa-apa, Pak. Kayak Mega Suparno dibunuh gitu malah udah selesai. Masalahnya di penjara, Pak. Nah, kalau di penjara kan yang repot. Nggak bisa apa-apa kan. Kayak Aceh 10 tahun mau bikin apa coba? Ya kan? Nah, kalau kayak saya kan begini, saya di Eropa saya bisa berkarya buat Indonesia kan. Itu namanya pintar, Apa berhikmat. kira-kira
tips Bapak kasih untuk memulai saya. Ya Bapak harus lahir baru Pak. Bapak belum lahir baru. Oh, Kalau Bapak malam ini meninggal, Bapak masuk neraka, masuk ke Hades. Sorry nggak ya, mau, Pak. neraka nanti, neraka masih 1000 tahun lagi. Masuk ke Hades Bapak, ke dunia orang mati, nggak masuk ke surga. Karena Bapak belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Nah, itu saran saya itu, Bapak harus terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, Wah, memanggil Yesus powerful, sebagai Tuhan. Pak. Itu powerful Pak, powerful statement Bapak. Jadi saya terima dia duluan Pak ya, walaupun saya udah di dalamnya Pak ya. Beda Pak, tidak semua orang Kristen, Bapak kira Gilbert masuk surga? Belum tentu loh Pak. Bapak kira Saifuddin begitu masuk surga? Belum tentu loh, selama Saifuddin tidak mengampuni Yosua Tewu, dia tidak bisa masuk surga loh Pak. Iya kan? Apa Gilbert masuk surga? Selama dia tidak ajarin jemaatnya untuk berdiakonia dengan sungguh-sungguh, ya, nggak masuk surga loh Pak. Cuman Itu juga pencitraan doang. Pak alasannya saya tinggalin kependetaan. Hanya kerjanya sekali seminggu Pak. Kerja sekali seminggu, 4 kali sebulan. Saya pendeta kerjanya 10 jam sehari Pak. Saya bingung Bapak kerjanya Bapak, sekali seminggu. Saya 10 jam sehari Pak jadi pendeta kerjanya Pak. Kalau Bapak exception lah Pak. Tapi kalau yang saya lihat general di Indonesia atau seluruh dunia, kerja sekali seminggu. Saya dari dulu saya full timer di Betani Pak. Saya jam 4 pagi sampai jam 6 pimpin doa pagi ya. Ya gantian sama beberapa orang ya. Tapi saya seminggu sekali pasti dapat giliran. Jam 4 sampai jam 6 pagi dulu ya. Terus jam 9 saya sudah ke kantor. Jam 9 sampai jam 3 sore. Di kantor saya ngapain? Saya ini seorang musik pastor. Jadi saya pimpin orang, saya latihan musik. Ada beberapa tim, saya latih orang-orang ini ya untuk bermain musik di dalam tim. Sibuk sekali saya Pak dulu Pak. Habis jam 3 sore pulang, jam 6 sore kita ada ibadah, harus sudah standby sampai jam 9. Wah saya sibuk sekali Pak, hampir tiap hari itu Pak. Nah setiap seminggu 3 kali saya pergi ke desa penginjilan. Wah. Saya dari saya usia 21 tahun saya sudah sibuk sekali Pak. Saya 21 tahun sudah 21 tahun, sorry. Dari saya umur 23 tahun, saya sudah full time di Betani Pak. Saya sibuk sekali dulu Pak. Makanya biasanya ya, karena mungkin mentor Bapak tidak memberikan arahan. Mentor di gereja itu tidak memberikan arahan. Saya sibuk sekali Pak. Kalau saya sih nggak pernah nganggur ya jadi pendeta ya. Sibuk banget ya. Rata-rata Pak, saya bilang saya punya tempat ini politik kotor Pak. Jadi saya itu dia. Saya pernah tegur Makanya Pak. Sekarang Bapak mau terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya tuntun sekarang Pak. Siap Pak. Itu yang saya tunggu Bapak Pak. ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini saya mohon ampun kepadamu. Hari ini saya mohon ampun. Karena selama ini saya tidak bergantung sungguh-sungguh percaya kepadamu. Karena saya tidak bergantung sungguh-sungguh percaya kepadamu. Hari ini aku serahkan hidupku lagi kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini saya serahkan sepenuhnya Tuhan Yesus kepadamu. Hidupku hanya milik Tuhan Yesus. Hidupku hanya milik Tuhan Yesus. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Kemanapun engkau suruh aku pergi, aku akan berangkat. Mikrofonnya dinyalakan lagi, Pak. Kemanapun saya pergi, akan siap ikut berangkat. Tuhan Yesus, beri aku iman lebih lagi. Tuhan Yesus, beri aku iman lebih lagi. Biar Roh Kudus-Mu menguasai hidupku. Biar Roh Kudus-Mu menguasai hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Iman, Bapak ikut doa fajar Pak tiap hari Pak, bun pagi jam 4. Kalau enggak nanti diputar ulang bun pagi itu. Ada satu hal saya merasakan di dalam hati Bapak ya Pak. Ya, bahwa
Ketika orang sudah menyerahkan Yesus sebagai Tuhan kepada Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itulah sebabnya syahadatnya orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan bukan sebagai Allah. Mengapa? Karena itu majikan, Tuhan majikan. Artinya kita ini jongos. Tetapi karena kasih karunia, si jongos ini diangkat jadi anaknya. Tapi kita harus tahu diri, Pak. Kita ini adalah jongosnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bapak tiap hari baca Alkitab, tiap hari diakonia. Mulai dari diakonia. Karena itu perintah yang paling Tuhan ada sanksinya kalau tidak dilakukan. Kalau kamu tidak berdiakonia, kamu masuk neraka. Tapi diakonia itu adalah satu picu kecil, trigger kecil untuk masuk di dalam iman yang lebih besar. Makanya diakonia terus, Pak. Baca Alkitab, diakonia. Mulai dari situ. Baca Alkitab dan diakonia. Nanti imanmu akan bertumbuh. Wow. Simpel ya. Banyak orang nggak ngerti rahasia diakonia. Mereka nyepelekan diakonia, malah kasih ke gereja. Salah. Baca Alkitab, tiap hari diakonia, nanti hidupmu akan mengalami terobosan-terobosan, akan dapat rema yang baru, akan melihat kepenuhan. Itu yang nanti kalau remanya udah banyak, itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Nanti Pak nggak takut lagi, Pak. Bapak bukan karena merasa suci, bukan. Tetapi karena ada bimbingan dari Roh Kudus ini. Nanti Bapak kan dibimbing, dibisik. Nanti Roh Kudus berbisik dengan jelas sekali. Saya tidak percaya orang gereja karismatik yang suka berbahasa roh, ngomong dengan suara Tuhan, tapi dia tidak berdiakonia. Saya nggak percaya. Bohong dia. Bohong 100%. Ya. Karena orang yang penuh Roh Kudus pasti dia berdiakonia. Dengan ekstrim. Ya. Selamat. Saya berdoa untuk Bapak juga ya supaya Bapak benar-benar mengalami kelahiran baru bukan saja dari air, Bapak sudah dibaptis, tetapi juga oleh roh. Karena kelahiran baru itu dari air dan roh. Nah, oleh Roh Kudus. Artinya Bapak dibaptis oleh Roh Kudus dibaptis apa? Oleh firman Tuhan yang menjadi rema yang begitu kuat. Bagaimana supaya caranya supaya jadi rema? Harus punya kasih yang melimpah. Bagaimana caranya supaya kasih itu melimpah? Mulai dengan diakonia. Diawali dengan diakonia. Makanya Yesus bolak-balik masalah diakonia. Para rasul bolak-balik masalah diakonia. Pokoknya terus ceritanya diakonia terus. Ya. Iya, Pak. Ya. Pak, minta izin, Pak. Saya sharing-sharing kemarin cerita saya sama Pak Santiamer sama Pak Puce. Waktu Bapak masukin rumah, saya minta rekening Bapak, saya mau kirim sedikit saja sih Pak waktu itu. Nah, Bapak kalau sibuk nggak kirim nomor rekeningnya, saya mau kirim $300 Pak. Kalau Bapak minta izin, saya izin kirim ke WA saya kirim nanti Pak uang sedikit Pak. Ya, dari Indonesia bisa Pak? Enggak, saya dari... Oh, dari luar ya? Saya di USA Pak. Oh, Bapak ada ini enggak? Sudah ada kirim WhatsApp saya? Kita selalu Bapak dulu sering kirim link-linknya Pak ke WA. Oh, saya. Bapak coba kirim ke saya mungkin kelewatan nama Bapak lagi. Iya, saya waktu itu request minta rekening Bapak, saya tunggu 2-3 hari. Saya kirim ya, iya karena saya memang banyak sekali Pak, minta maaf ya. Saya Bapak ini sibuk kali. Ya, waktu itu saya janji Pak di WA, walaupun saya miskin kaya, saya mau Pak Paul Chang, saya mau menepatin itu Pak. Ya, tetap nanti saya kirim Pak nomor rekeningnya ya. Bapak kirim nanti saya ada rencana Pak mau jalan-jalan ke Eropa, kemudian boleh Pak. Ikut keluarga, tapi saya mau karena misi seperti Bapak, saya mau ingin ketemu Bapak ada di Eropa gitu. Nanti kita keep in touch ya Pak ya. Ya. Boleh, nanti saya kirim rekening ke Bapak ya untuk pelayanan. Bagus juga kalau Bapak kirim ke Hagios Internasional Pak. Kirim nomor Bapak. Ya, nanti saya kirim Hagios karena dari Hagios Internasional itu untuk rekening pelayanan. Sebab sekarang saya digaji dari rekening Hagios Internasional karena saya bayar pajak Pak.
Jadi kalau Iya, Bapak Pak. kirim direct ke saya harus hitung supaya bayar pajaknya jangan double. Makanya sebaiknya kirimnya ke Hagios Internasional karena nanti itu akan dibuka rekening itu. Ya nanti saya kirim atas nama gereja ya. Saya kirim ke rekening atas nama Hagios Internasional karena kalau Bapak kirim ke rekening ke gereja juga itu menjadi kalau di Eropa, saya nggak tahu kalau di Amerika, kalau di Eropa itu bisa buat motong pajak, Pak. Ya bisa Pak, seperti saya Pak, Heeh. saya kan presiden organisasi. Jadi tiap Itu tahun dia. bisa rate of tax $9.000 Pak setahun. Saya Iya, bisa klaim. Jadi luar biasa. Nah, makanya travel, semua pengeluaran ada buktinya di YouTube. ya. Saya tax write off $9.000 Pak. Kalau gitu masuk ke rekening gereja supaya saya juga bisa bikin pertanggungjawabannya juga, ya. Iya Pak. Luar Siap, Pak. biasa, Tuhan Yesus Di samping memberkati itu, Pak, Bapak. Ya, Pak, di samping itu kalau ada teman-teman kita di YouTube mau datang ke Amerika, mau ngikutin jejak Bapak, kita bisa masukin kerja Pak, bisa suami istri dapat 4.000. Ya, untuk luar seperti biasa, Pak. Ya, seperti mendukung Bapak punya misi ya. Luar kalau biasa. Kalau misinya kesombongan, keturunan Hokman Paris, keturunan ini kita refuse Pak. Tapi kalau misinya seperti Bapak, saya kerahkan teman-teman dan organisasi saya $4.000 nggak ada surat. Luar biasa. Ya, Makanya wah ini bisa ngeling Pak supaya kita kalau teman-temannya minta suaka segala macam ini kita bisa ini kan, bisa langsung karena di Amerika ini suaka kan tidak disupport sama pemerintah kan. Saya punya mama Pak, mama angkat asilum lolos Pak, dapat Pak dari orang Kupang. Yang gitu-gitu Pak, kita punya link Pak, ada orang Ambon di sini, dia punya dokumentasi, namanya usah saya sebut. Ya. Itu dia punya dokumentasi mulai dari peristiwa PDIP dan Mei, itu masalah Mei. Semua kita punya dokumentasi, kita ajukan sama-sama. Terus di West Covina ketepatan ada orang Chinese juga lawyer, ada Chinese. Itu kita tahu Pak semuanya. Yang begini-begini Pak hanya membantu siapa mau pengikut Bapak. Kita siap Pak, di situ datang 3 hari 4 hari datang, dia langsung kerja Pak, $4.000 sebulan. Wah, ini bisa buat orang tolong menolong ini Pak, bisa Pak. Iya. Luar biasa, boleh Pak. Nanti kita bikin linknya. Di layar saya sudah tampilkan juga rekening gereja ya, rekening gereja Hagios Internasional, Bank IN. Itu juga, tapi nanti Bapak juga bisa saya kasih ya. Nanti begitu masuk ke rekening ini kita buka ya, Oke, luar biasa sekali. Tuhan Yesus memberkati. Kita ini harus stop ya. Ini Ani Agung terakhir ya, Ani Agung. Luar biasa Pak Transformasi. Silakan kirim lagi ya Pak ya. Saya lupa nama aslinya Pak. Kirim ke WhatsApp lagi. Nanti saya reply Pak. Oke, Ani Agung. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sukses. Ani Agung, silakan.